Selamat datang. Ini adalah langkah-langkah mengatur serta menggunakan Glyph interface di Nothing Phone 2 Lite Anda. Mari kita mulai dengan melihat antarmuka Glyph itu sendiri. Antarmuka ini terletak di bagian belakang ponsel Anda, sama seperti pada semua smartphone Nothing Phone lainnya. Dan seluruh kawan antarmuka Glyph di bagian belakang ponsel Anda pada model ini hanya terdiri dari satu indikator LED yang akan berkedip setiap kali Anda menerima notifikasi atau nada dering. Ponsel Anda juga akan memutar suara yang bisa Anda atur sendiri atau cukup sesuaikan menggunakan opsi bawaan, tapi kita akan membahasnya nanti. Jadi, antarmuka Glyph akan mulai berfungsi setiap kali Anda membalik ponsel dan membiarkannya seperti ini. Untuk menyesuaikan antarmuka Glyph Anda, mari kita buka kunci ponsel, geser ke bawah pusat kontrol, dan buka pengaturan. Di pengaturan, pilih antarmuka Glyph. Menu ini mudah ditemukan karena merupakan salah satu opsi atau menu pertama di pengaturan. Dan untuk mengaktifkannya, geser tombol ini ke kanan. Sekarang kita bisa menyesuaikan suara nada dering dan suara notifikasi dengan mengetuk di sini untuk mengubah nada dering dan di sini untuk mengubah notifikasi. Jadi mari kita bahas pengaturan nada deringnya. Kita bisa memilih salah satu nada dering bawaan. Meskipun menurut saya kebanyakan dari nada dering itu cukup mengganggu setidaknya bagi saya. Jadi saya akan mengecilkan volume suaranya. Sekarang mari kita pergi ke nada dering bawaan. Sekarang di sini ada 10 nada dering bawaan yang bisa kita pilih. Dan sebenarnya suaranya cukup bagus menurut saya. Tapi kamu bisa memilih yang kamu suka, lalu klik simpan di pojok kanan atas layar. Atau kamu bisa juga, jika kamu tidak ingin lampu LED berkedip, geser tombol ini ke kanan. Dengan cara ini, kamu hanya akan mendengar suara notifikasi dari nada deringnya saja. Sebagai alternatif, kamu juga bisa memilih suara sendiri dengan pergi ke suara saya, lalu tambah suara baru. Lalu sebelum itu kamu harus mengunduh beberapa musik ke ponselmu. Dan setelah itu, pilih musikmu dan pilih di daftar. Kamu juga bisa melihat bagaimana indikator LED bereaksi terhadap musikmu jika kamu membalik ponselmu. Dan kamu juga bisa menggeser tombol ke kanan jika tidak ingin LED-mu mulai berkedip. Sekarang untuk notifikasi yang akan saya bahas sedikit nanti, semuanya bekerja dengan cara yang sama. Tapi di sini kita juga bisa memilih kontak khusus untuk siapa kita ingin mendengar notifikasi ini. Dan kita bisa memilih nada dering khusus untuk setiap kontak yang kita pilih di daftar. Sekarang untuk notifikasi kita bisa memilih suara default dan sekali lagi kita bisa memilih salah satu dari 10 suara default untuk notifikasi. Kita juga bisa menggeser tombol ke kanan agar LED kita berhenti berkedip lalu klik simpan untuk menerapkan perubahan. Dan sama seperti dengan suara nada dering, kita bisa memilih suara sendiri di menu suara saya. Nah, sekarang ini mari kita coba gulir perlahan ke bawah dan temukan fitur Flip to Glyph yang sangat menarik ini. Silakan Anda buka fitur tersebut sekarang. Jadi fitur ini aktif secara default. Dan ya, ini pada dasarnya adalah fitur utama dari Glyph. Jadi, satu-satunya perubahan yang bisa kamu lakukan di sini adalah notifikasi penting. Jadi, notifikasi penting bekerja dengan cara kamu mengatur beberapa notifikasi penting untuk perangkatmu. Dan kemudian kamu hanya akan menerima notifikasi-notifikasi ini saat kamu membalik ponselmu. Jadi, kamu bisa mengaktifkannya. Dan kemudian kamu hanya akan menerima beberapa notifikasi tertentu dan yang lainnya hanya akan ditampilkan di menu notifikasi saat kamu membukanya. Sekarang untuk mengatur beberapa notifikasi penting di ponselmu, buka menu notifikasi penting dan pilih peran baru. Jadi pertama-tama mari kita pilih sebuah aplikasi. Lalu untuk bagian notifikasinya, misalnya saja kita ingin mengetahui informasi tentang panggilan yang mungkin kita lewatkan sebelumnya. Contohnya itu ada di dalam aplikasi telepon. Dan selain itu, kamu juga bisa bebas memilih aplikasi lain seperti WhatsApp atau aplikasi pesan lainnya.
Entahlah Telegram, apapun yang kamu gunakan di ponselmu. Tapi untuk saya, saat ini saya hanya punya aplikasi telepon. Jadi mari kita pilih aplikasi telepon, ketuk icon edit, dan sekarang saya hanya ingin mendapatkan notifikasi tentang panggilan tak terjawab. Jadi mari kita hapus centang semua kotak yang bukan panggilan tak terjawab, lalu ketuk selesai. Sekarang mari kita kembali dan sekarang atur nama aturan menjadi panggilan tak terjawab. Ketuk OK. Sekarang kita juga bisa memperkecil daftar orang dari siapa saja kita ingin menerima notifikasi ini dengan mengetuk tambah kontak, tambah baru, lalu pilih kontak dari siapa Anda ingin menerima notifikasi tentang panggilan tak terjawab. Jadi mari kita ketuk simpan aturan dan sekarang kita sudah punya aturan panggilan tak terjawab. Kita juga bisa menambahkan yang baru. Dan sekarang mari kita pilih pesan yang terlewat atau pesan baru lebih tepatnya. Lalu pilih semua aplikasi dan sekali lagi Anda bisa memilih WhatsApp Anda atau aplikasi pesan lainnya. Namun di sisi lain, saya sendiri akan memilih aplikasi pesan dan mari kita lihat. Sekarang mari kita hilangkan centang pada dua ini. Kotak centang menunjukkan dan kita sudah mencentang pesan masuk. Sudah dicentang. Jadi sekarang mari kita simpan aturannya. Dan sekarang kita punya dua aturan khusus yang berbeda. Dan ini akan menjadi satu-satunya notifikasi yang kita terima di ponsel kita. Atau Anda juga bisa pergi ke Flip to Glyph dan menonaktifkan fitur notifikasi esensial. Dan hal terakhir di sini adalah jadwal waktu tidur. Jadi jadwal waktu tidur ini untuk pengaturan. Waktu di mana antarmuka glyph Anda akan tidak aktif dan tidak akan mengirimkan notifikasi apapun kepada Anda, tidak akan menerima panggilan apapun. Jadi jika Anda ingin mengatur jadwal waktu tidur, Anda harus menggeser tombol ini ke kanan, lalu pilih waktu mulai untuk jadwal waktu tidur Anda, misalnya jam 10 malam. Atau jam 20, 22, dan waktu selesai misalnya jam 7 pagi atau 8 pagi. Ketuk OK lalu pilih hari-hari kapan jadwal ini harus diulang. Dalam kasus saya, setiap hari dipilih, tapi mari kita pilih hanya hari kerja dari Senin sampai Jumat. Dan dengan cara ini, kita tidak akan menerima notifikasi apapun dari glyph kita. Dari Senin sampai Jumat mulai pukul 10 malam. Dan hingga pukul 8 pagi hari berikutnya. Jadi ya itu saja untuk antarmuka glyph. Antarmuka glyph ini jauh lebih terbatas dibandingkan dengan model Nothing Phone lainnya. Karena ini adalah model dengan harga terjangkau. Jadi ya banyak fitur yang tidak ada di Glyph Interface Mini ini. Tapi bagaimanapun, itu saja untuk video kali ini. Saya harap video ini membantu Anda, dan jika iya, silakan pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like di komentar di bawah, dan sampai jumpa di video berikutnya.